Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi dan seisinya sebagai tempat tinggal yang nyaman dan sempurna bagi manusia dan makhluk lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita laksanakan bukan hanya sekedar seremonial ritual belaka, tetapi juga sebagai wujud implementasi dan realisasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para pengikut, sampai kita semua dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwalah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini, khatib ingin mengingatkan dan menyampaikan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memaknai bahwa alam dunia ini bukan hanya sekedar tempat tinggal dan berkehidupan, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dilestarikan. Allah menciptakan alam dengan segala keindahan dan segala isinya. Fungsinya untuk keseimbangan kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan melestarikan alam. Sebagaimana firman Allah, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa inna
dialah Allah yang menjadikan kalian pemimpin di bumi, dan Dia meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 196. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurus alam dunia yang memiliki peran penting dalam mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Islam melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap tindakan yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan sembarangan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, bertentangan dengan prinsip Islam dan akan menyebabkan kerugian bagi kita semua. Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Namun, apa yang kita saksikan hari ini, banyak bencana alam di berbagai daerah. Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Hutan dan gunung gundul, bukit dikikis, pencemaran air dan udara, hilangnya daerah resapan air, pesisir pantai tenggelam, sungai-sungai kotor oleh sampah, dan tanah kehilangan kesuburan. Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan, serta kurangnya kesadaran dalam melestarikan alam yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir bandang di daerah pegunungan, longsor, banjir rob di daerah pesisir, kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau, serta pemanasan global dan perubahan iklim yang pada hari ini kita rasakan. Karena keseimbangan alam terganggu oleh perilaku sekelompok manusia yang zalim, serakah, dan tidak bertanggung jawab, yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengesampingkan dampak lingkungan yang mengakibatkan bencana ekologis dan ekonomis, serta merugikan banyak orang yang tidak berdosa. Hadirin rahimakumullah, kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana alam ini bukan hanya berdampak kepada makhluk hidup, mungkin juga adalah teguran atau bisa jadi sebagai azab kepada kita semua karena kita telah lalai sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bencana alam yang terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga ulah manusia yang merusak tatanan dan keseimbangan ekosistem. Dan dari bencana yang terjadi kita harus berkaca dan memperbaiki kondisi dan lingkungan. Kita harus menjadi bagian dari pemelihara dan pelestari alam, bukan malah menjadi bagian dari perusak alam. Allah berfirman, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaykum midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
Selanjutnya kami munculkan sesudah mereka generasi yang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 4. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kuasa untuk menurunkan bencana kepada mereka yang lalai. Yang lalai akan menjaga amanah dari Allah. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Apakah kita sudah menjaga alam sebagaimana mestinya atau justru menjadi penyebab kerusakan? Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan prinsip keseimbangan atau mizan dalam mengelola alam. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan." Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Hadirin rahimakumullah, negara kita adalah negara yang paling subur di alam dunia. Berbagai kekayaan alam di bawah tanah, di perut bumi, di atas gunung, di bawah laut. Namun, apakah dengan kekayaan alam itu kita menjadi bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan? Atau malah kita kufur atas nikmat-nikmat Allah, justru yang akan menyebabkan bencana di kemudian hari yang kita alami ataupun akan kita alami di kemudian hari. Jangan sampai kita meninggalkan warisan kerusakan bencana alam, kerusakan ekosistem karena tangan-tangan zalim kita, mewariskan kepada generasi anak cucu kita kerusakan yang akan menyebabkan kerugian. Sebagaimana firman Allah, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, niscaya Aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya azab benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kesempatan ini marilah kita mengimplementasikan dan merealisasikan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menjaga dan melestarikan ekosistem alam lingkungan kita. Sebagaimana firman Allah, apabila kita beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan memberikan berbagai keberkahan yang melimpah. Tetapi kenyataannya bertolak belakang. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat Kami, maka Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 90. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kedua ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bukan hanya sekedar ucapan himbauan dan pemberitahuan belaka, meningkatkan ketakwaan dan implementasi seperti apa yang telah kita laksanakan dalam kehidupan keseharian, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika menjaga membuang sampah sembarangan pun kita sebagian dari kita masih sulit. Introspeksi dirilah kepada kita semua. Seperti apa keimanan dan ketakwaan kita? Apakah kita masih merusak lingkungan yang kita tinggali? Masih membuang sampah sembarangan? Masih menebang pohon dengan sembarangan? Masih melakukan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan di kemudian hari? Maka filosofi dan istilah para leluhur kita mengajarkan bahwa kita harus mengetahui apa yang akan kita kerjakan sekarang berakibat pada kemudian hari. Istilah di dalam bahasa Sunda seperti nganjam kapue pakai. Artinya apa yang telah kita akan dan sedang lakukan itu harus direnungkan. Apakah kita benar dalam menjalankan amanah sebagai khalifah, sebagai pribadi, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang aparat penegak hukum, sebagai seorang institusi. Dengan berbagai kerusakan di alam dunia ini karena lemahnya hukum penegakan, regulasi yang tidak jelas, tidak adanya kontrol pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan penindakan tegas kepada para perusakan lingkungan. Hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW sebagai teladan pemimpin terbaik sepanjang zaman telah memberikan banyak teladan tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada kita semua. Di antaranya mengelola sumber daya alam dengan bijak. Islam melarang perilaku boros atau israf yang merusak keseimbangan alam. Sebagaimana hadis beliau, la tusrif fil ma walau kunta ala nahrin jar. Janganlah boros menggunakan air meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Yang kemudian melestarikan lingkungan dengan cara menanam pohon. Menanam pohon adalah salah satu amal jariah yang terus mengalir pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yabrisu ursan aw yazra'u zar'a fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau bercocok tanam, kemudian ada burung, manusia, atau binatang yang memakan darinya, kecuali hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Artinya, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, larangan berbuat kerusakan di bumi. Wa idza batastum jabbarina fattaqullah waslihul arda wa la tufsidu fiha.
Dan apabila kamu menghancurkan sesuatu, kamu menghancurkannya dengan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah bumi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan keberkahan pada alam bagi mereka yang memohon ampun dan kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Tetapi pada konteksnya hujan itu malah menjadi bencana bagi kita semua. Karena akibat hulu dan hilir, ekosistem terganggu karena kerusakan dan pembangunan yang tidak berwawasan dan tidak berkelanjutan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam ini dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah dan implementasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menjaga lingkungan kita dapat mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi mendatang dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'alimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wa zalzila wal mihal ma dhahara minha wa ma batan fi hadha biladina khassa wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم